Di sebuah gang kecil di pinggiran kota Malang, ada toko kue yang selalu penuh. Papan kayunya lusuh, hurufnya hampir pudar. Tapi malam hari, lampu kuning di etalase selalu menyala. Orang-orang di sekitar menyebutnya dengan nama yang tak resmi, Bolu Mayat. Nama itu muncul sebagai bisik-bisik, lalu menyebar ke pasar, ke warung, sampai ke penjajah angkringan. Yang datang bukan hanya warga sekitar, ada yang datang dari luar kota, sengaja mencari bolu yang katanya lembut, harum, dan selalu habis terjual. Pemilik toko ini orangnya sederhana. Dia dipanggil Pak Jaya. Pak Jaya jarang bicara banyak. Ia membuka tokonya sejak subuh dan baru menutup setelah semua bolu habis. Kue-kue di raknya selalu rapi. Kertas minyak yang melapisi loyang tampak selalu bersih, meski jam operasional sudah panjang. Pembeli yang pernah masuk merasakan satu hal yang sama. Aroma kue itu menenangkan hangat, seperti ingatan tentang rumah. Aroma itu membuat orang memesan lebih dari sempat mereka rencanakan. Di balik rak dan gilasan tepung bekerja beberapa orang. Ada Siti, perempuan muda yang berwajah pucat dan jarang tersenyum. Ada Pak Gun, tukang oles, yang tubuhnya besar, selalu tenang. Ada juga Riko, anak magang yang baru beberapa minggu bekerja. Mereka semua tahu cara membuat bolu, mesin pengocok, takaran tepung, gula, mentega yang meleleh di wajan, rutinitas yang berulang setiap pagi. Mereka bekerja seperti mesin, tanpa bertanya terlalu banyak. Dan ada satu aturan tak tertulis yang tak pernah dilanggar. Jangan meninggalkan toko sampai kamu diberi izin. Kabar buruk tersebar melalui wajah-wajah yang muram. Ada yang memandang Siti seperti menahan sesuatu. Ada yang melihat Pak Gun pulang larut. Matanya selalu sayu. Pada malam-malam tertentu, suara-suara kecil terdengar dari dapur. Bunyi logam, bisik yang tidak sepenuhnya jelas. Orang-orang yang lewat kafe di depan toko itu merasakan hawa dingin ketika pintu dapur sedikit terbuka. Hawa itu bukan hanya karena angin malam. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Riko, yang paling muda, datang penuh rasa ingin tahu. Ia pikir bekerja di toko terkenal itu akan memberi pengalaman dan sedikit uang. Pada minggu pertamanya, ia disambut dingin, tapi segera diberi tugas sederhana. Mengocok adonan, membersihkan loyang, mengangkat kue yang sudah jadi. Tugas yang paling penting, katanya, akan diajarkan nanti. Rico, ia tidak tahu apa yang menunggu. Satu malam, ketika hujan turun pelan, toko bolu mayat lengang. Hanya tinggal mereka Pak Jaya, Siti, Pak Gun dan Riko. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Oven sudah dibiarkan sedikit hangat. Loyang kosong menunggu adonan. Di sudut dapur, sebuah meja kecil tertutup kain batik tua. Kain itu selalu dibuka pada jam tertentu, disiram dengan minyak wangi, lalu ditutup lagi. Riko pernah bertanya tentang meja itu pada Siti, tapi dia hanya menggeleng dan cepat-cepat mengalihkan pembicaraan. Malam itu, setelah pembeli terakhir pergi, suasana berubah. Pak Jaya berdiri di depan meja batik dan memandang ke arah mereka satu persatu. Ia menyalakan lampu kecil yang memberi bayangan lembut pada sudut-sudut dapur. "Ada yang mau pulang malam ini?" Suaranya pelan, namun cukup jelas untuk didengar. Semua menggeleng. Mereka tahu aturan, tapi Riko, yang masih muda dan penuh pertanyaan, memberanikan diri. "Pak, kenapa kita tidak pernah ditawari izin pulang lebih awal? Saya cuma ingin menemui ibu. Saya belum pulang seminggu." Pak Jaya menatapnya lama. Matanya tidak marah, melainkan kosong. Di sini ada sesuatu yang harus dijaga, bukan sekadar resep. Kalau seseorang pergi seenaknya, ia meninggalkan lubang. Lubang itu berbahaya. Siti menandok. Tangannya menggenggam serbet. Suara napasnya terdengar berat. Pak Gun menepuk meja dengan tangan besar, mempertahankan ketenangan yang dipaksanya pada diri sendiri. Riko menelan ludah. Lubang
Apa, Pak? Pak Jaya menghela napas. Ia duduk dan menarik kain batik sedikit. Hanya cukup agar mereka bisa melihat. Di bawah kain itu ada beberapa botol kecil, rendaman berwarna kecoklatan yang tampak kental. Botol-botol itu tidak berlabel, tapi baunya jika orang biasa mencium akan terasa aneh. Sedikit seperti wangi bunga, dan sedikit seperti sesuatu yang lama. Siti menatap botol-botol itu dengan mata berkaca. Itulah rahasia bolu kita, katanya pelan. Suaranya hampir seperti doa. Itu yang membuat bolu selalu laris. Itu yang membuat orang kembali. Riko merasa tubuhnya mendadak dingin. Apa itu? Suaranya hampir tak terdengar. Pak Jaya menutup kain kembali dan menutup wajahnya dengan tangan. Dari pemakaman kota, katanya akhirnya. Ada proses orang yang menjaga pemakaman. Mereka punya cara. Cairan itu diambil dari proses pengawetan jenazah. Mereka bilang itu bukan sekadar obat. Itu sesuatu yang membawa rasa pulang, rasa hangat. Kita mencampurkannya sedikit ke adonan. Itu membuat bolu punya aroma yang tidak biasa. Dan orang-orang mereka datang lagi. Kata-kata itu meluncur seperti kabut yang menutupi dapur. Riko tidak bisa paham. Di benaknya tumbuh gambaran-gambaran kabur lumpur tanah, batu nisan, seseorang mengunci peti. Tapi ia segera menepis gambar itu. Itu terlalu menjijikkan untuk dipercaya. Siti menutup mulutnya dengan telapak tangan, menahan sesuatu. Semua karyawan tahu, semua yang bekerja di sini tahu. Kita bukan pemilik. Kita menjaga toko dan menjaga rahasianya. Kenapa tidak melapor? Tanya Riko. Suaranya gemetar. Siti mengangkat bahu, matanya kosong. Siapa yang mau mendengarkan? Siapa yang berani membuka mulut? Kalau kau pikir kita bebas meninggalkan toko, kau salah. Ada yang lebih kuat menjaga. Ada janji lama di antara pemilik toko dan pemakaman. Dan ada konsekuensi. Pak Gun menatap Riko tajam. Orang yang keluar secara seenaknya, yang mencoba mengungkap, pernah ada. Mereka tidak kembali seperti dulu. Mereka pulang, berubah. Mereka hilang dari kampungnya. Lalu seminggu setelah itu, toko lain menjual roti yang aneh. Ada yang bilang mereka menjadi bagian dari adonan. Riko merasakan mual, tetapi ia tidak muntah. Kata-kata itu terlalu berat. Ia ingin tertawa, mengatakan itu hanya cerita untuk menakut-nakuti anak magang. Tapi saat ia melihat wajah-wajah di sekelilingnya, wajah-wajah yang nyata, mata-mata yang lelah, ia tahu ada kebenaran yang tidak ingin diucapkan. Malam itu, tugas Riko bertambah. Pak Jaya menyuruhnya mencampur adonan. Ia menaruh takaran tepung, gula, dan mentega seperti biasa. Riko bekerja dengan tangan yang gemetar. Di sebuah mangkuk kecil, Siti meneteskan beberapa tetes dari botol yang tersembunyi di bawah kain. Riko tidak melihat dari mana botol itu diambil. Ia hanya melihat tetesan kecil yang jatuh dan menghilang sendiri tanpa riak. Setelah bolu keluar dari oven, bau memenuhi ruangan. Bau itu membuat Riko tenang sekaligus takut. Ia mencicipi potongan kecil, teksturnya lembut, hampir meleleh. Rasa itu bukan seperti makanan biasa. Ada sesuatu di dalamnya yang membuat kenangan masa kecil dan rindu bertemu, seperti gelombang yang datang tiba-tiba. Riko menutup matanya, tidak ingin mengetahui dari mana rasa itu berasal, tetapi juga tidak sanggup menahan diri. Ketika bolu itu dipotong untuk dijual keesokan pagi, ada barisan panjang yang menunggu. Orang-orang tidak tahu alasan dibalik nama yang menakutkan. Mereka hanya tahu balu itu enak. Mereka membawa pulang potongan demi potongan, menggendong kantong-kantong kertas putih dengan hati riang. Malam itu, toko itu kosong. Di dapur, lampu redup, dan 4 orang itu duduk menghadap meja batik. Mereka berbagi senyap yang tebal, sebuah kebersamaan yang dipaksa oleh rahasia dan ketakutan. Riko terbangun saat fajar menyelinap lewat jendela kaca. Ia mendengar suara langkah-langkah dari jalan. Hati kecilnya masih berguncang.
Ia menatap botol-botol yang kini tertutup rapat. Di sana ada rasa bersalah yang tak bisa ia jelaskan. Entah karena ikut membuat bolu atau karena ia menikmatinya. Sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, pintu belakang terbuka. Seorang pria kurus dengan jaket lusuh datang membawa kantong surat kabar. Ia adalah kurir yang selalu mengambil pesanan kecil malam hari. Wajahnya tampak sama seperti kemarin, tak ada yang istimewa. Namun saat ia melihat Siti, ada kilatan pengenalan yang tajam. "Jaga baik-baik," kata pria itu pelan, menepuk bagian bahu Siti. "Semua ada harganya. Nak, jangan sampai kau menyesal bila kau pergi." Siti hanya mengangguk, matanya berkaca-kaca, tetapi ia menahan air mata. Riko yang masih muda mendengarkan kata-kata itu seperti kutukan yang baru saja dibisikkan pada lehernya. Ia berjalan ke jendela dan melihat antrean panjang di jalan. Orang-orang berbincang, tersenyum, memegang kertas warna-warni. Mereka menunggu bolu yang habis terjual, sebuah pemandangan yang biasa bagi toko itu. Tetapi rasa damai yang dibawa bolu itu membuat Riko bergidik di dalam dirinya. Pertanyaan-pertanyaan menggaung kuat. Bagaimana rahasia itu bisa bertahan? Siapa yang memutuskan nyawa manusia menjadi bahan? Siapa yang menukar nurani untuk keuntungan? Ia memikirkan keluarganya, tentang ibu yang sedang menunggu, tentang kebebasan yang ia anggap biasa. Tiba-tiba, ia takut. Ini ditutup bukan dengan jawaban, melainkan dengan pintu yang menutup rapat dan jarum jam yang berdetak perlahan. Di kota yang sibuk, toko kecil itu beroperasi seperti biasa. Di balik tawa pembeli dan aroma kue, ada sesuatu yang tersimpan rapat. Sesuatu yang meminta pengorbanan, bukan hanya bahan, tetapi juga kebebasan, rasa aman, dan mungkin nyawa. Siti menatap Riko dan berkata dengan suara hampir berbisik, "Di sini, kita bukan hanya pekerja." Kata, "Jangan pernah tunjukkan rasa takut di depan pembeli. Dan kalau suatu saat kau ingin pergi, jangan. Terkadang pilihan yang terlihat lebih baik membawa pada akhir yang lebih buruk." Riko menatap wajah mereka satu persatu. Mata yang lelah, bibir yang rapat. Ia mengganggek, bukan karena setuju, tetapi karena ia belum tahu jalan keluarnya. Di luaran, kota Malang tetap bangun, bernafas seperti biasanya. Tapi di sebuah gang, sebuah toko kue menyimpan rahasia yang lebih gelap dari bayangan malam. Rahasia yang baru saja tertiup angin dan menyentuh permukaan hidup Riko, menandai babak baru yang tak mudah ia lepaskan. Dan ketika jam dinding berdentang 6 kali, seorang pria tua menutup pakaiannya dan membawa sebungkus bolu. Ia melangkah menuruni lorong, tersenyum pada anak kecil yang ikut menatapnya kagum. Di bawah senyum itu tersimpan sesuatu yang tidak diketahui oleh anak kecil itu. Kenikmatan yang dibeli dengan cara yang tak wajar, dan kesepakatan yang telah mengikat lebih dari satu generasi. Malam ini berakhir, tapi rahasia tetap hidup, diam, rapat, menunggu siapa yang akan menjadi saksi selanjutnya. Hari-hari berlalu, toko bolu mayat tetap ramai. Antrian tetap mengular setiap pagi. Dari luar, semua tampak biasa saja, seolah tidak ada sesuatu yang salah. Tapi di dalam dapur, rasa cemas itu perlahan tumbuh, seperti jamur di dinding lembab. Riko mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya ia abaikan. Seperti bagaimana Siti selalu mencuci tangannya lebih lama setelah memegang botol itu. Atau bagaimana Pak Gun duduk sendirian di belakang toko saat malam, menatap kosong ke arah pemakaman yang hanya berjarak 3 gang dari tempat mereka berdiri. Tiap malam Riko mulai sulit tidur. Ketika matanya terpejam, ia selalu membayangkan tangan dingin menarik lengannya dari dalam tanah, tangan yang kulitnya lembut, tapi dingin dan berat seperti batu. Ia terbangun dengan napas tersengal, tapi setiap pagi ia tetap datang. Ketakutan itu nyata, namun lebih nyata lagi ancaman yang diucapkan Siti.
jangan pergi. Yang pergi akan kembali dengan cara lain. Minggu keempat, hujan turun deras. Awan gelap menutupi langit. Suara air memukul atap seng toko seperti jutaan langkah kaki kecil yang berlari tanpa arah. Malam itu, setelah toko tutup, Pak Jaya memanggil semuanya ke meja dapur. "Sudah saatnya kau ikut," katanya pada Riko. Riko menegong. Apa, Pak? Tidak ada jawaban. Hanya tatapan yang terlalu lama, terlalu dalam, seperti sedang menilai apakah Riko siap atau tidak, atau mungkin apakah ia harus menjadi bahan atau bukan. Siti berjalan ke arah pintu belakang, membawa payung hitam besar. Pak Gun membawa 2 lampu senter tua. Cahaya kuningnya redup dan tidak terlalu terang. Riko hanya ikut, tanpa bertanya. Hatinya seperti digenggam kuat oleh seseorang yang tidak terlihat. Mereka berjalan melewati gang sempit yang lembab. Bau tanah basah bercampur dengan aroma bunga Kamboja yang jatuh dari pohon-pohon yang tumbuh di sepanjang jalan. Semakin jauh mereka berjalan, semakin kuat bau itu. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah gerbang besi tinggi. Gerbang pemakaman kota. Gerbang itu terbuka sedikit, seperti menunggu. Tidak ada penjaga, hanya angin yang bergerak, membuat rantai tua bergesekan dengan suara kling. Kling yang terdengar seperti bisikan. Riko merasakan bulu kuduknya meremang. "Kenapa kita di sini?" tanyanya pelan. Pak Jaya berhenti. "Kita mengambil apa yang dibutuhkan. Persediaan sudah hampir habis." Kata persediaan itu menggantung di udara. Dingin, pahit. Siti memegang lengan Riko. Ia tidak menatapnya, hanya menunduk. Suaranya getar. "Jangan menolak apa yang akan kau lihat. Kalau kau menolak, kau tidak akan bisa kembali ke toko atau ke rumahmu." Mereka berjalan melewati batu-batu nisan. Tetes hujan menampar tanah yang lembek. Di kejauhan, terdengar suara azan Isya dari sebuah masjid kecil. Suara itu bergema, tapi terasa jauh, seolah tidak menyentuh dunia yang sedang mereka pijak. Mereka berhenti di sebuah peti kecil yang belum lama ditutup tanah. Tanahnya masih gembur. Di atasnya ada papan nama sederhana. Tidak ada bunga, tidak ada pelayat, hanya sebuah tanggal kematian yang terukir samar. Riko membaca namanya. Rani. 7 tahun, dadanya langsung sesak. "Anak kecil?" Pak Jaya berlutut. Ia mengambil peralatan kecil dari tas kanvas. Sekop besi kecil, kain putih, dan sebuah botol kosong. Pak Gun berjongkok dan mulai menggali. Tidak cepat, pelan, berhati-hati. Setiap gumpalan tanah seolah memiliki berat ratusan kilogram. Hujan menyatu dengan tanah, membuat warna coklat gelap menempel di tangan mereka. Riko tidak sanggup memalingkan wajah, tapi ia juga tidak mampu menyuruh dirinya pergi. Setelah beberapa menit, tanah sedikit menyingkap sebuah papan kayu. Peti kecil itu. Siti menutup mulutnya, matanya bergetar. Pak Jaya menatap Riko. "Inilah bagian pekerjaan yang paling penting. Ini alasan kenapa kita tidak boleh meninggalkan toko. Kamu mengerti sekarang?" Riko hanya menggeleng. Ia tidak mengerti. Ia tidak ingin mengerti. Pak Gun membuka peti itu dengan perlahan. Suaranya krek. Kayunya basah, lembek, seperti daging yang lama direndam air. Di dalam peti itu, tubuh seorang anak kecil terbaring. Wajahnya pucat, matanya tertutup, rambutnya masih tersisir rapi, seolah baru tertidur. Tapi kulit itu tampak lembut dan lembab, seperti lilin yang mulai mencair. Riko ingin muntah, kakinya melemas, dunia terasa berputar. Pak Jaya menunduk dan menekan perlahan bagian atas tubuh kecil itu, bagian antara bahu dan dada. Di sana, cairan halus merembes keluar
dari luka pengawetan kecil yang ada di sisi tubuh. Cairan itu bening kecoklatan, dan aroma itu sama persis seperti bolu yang selalu dibeli orang. Hangat, aneh, nostalgic. Pak Jaya mengisi botol kecil itu perlahan. Tidak, hanya beberapa tetes. Riko ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Ketika botol itu penuh, peti ditutup kembali. Tanah dikembalikan seperti semula. Tidak ada doa, tidak ada tanda, tidak ada penyesalan, hanya pekerjaan, hanya rutinitas. Dalam perjalanan pulang, hujan berhenti, tetapi hawa dingin tidak pergi. Riko berjalan paling belakang. Ia tidak mendengar suara langkah mereka. Ia hanya mendengar suara hatinya sendiri yang berbisik. Kalau aku lari sekarang, apa aku juga akan kembali sebagai bagian dari adonan sampai mereka tiba kembali di dapur. Botol itu diletakkan kembali di meja batik, tepat di tempatnya. Semua diam. Tidak ada yang menatap satu sama lain. Tidak ada yang menangis. Sampai akhirnya suara kecil itu pecah. Siti, ia menunduk, dan air matanya jatuh ke lantai. Sebelum aku bekerja di sini, katanya pelan. Anak itu, Rani, tetanggaku, ia hilang. Aku tidak pernah tahu ia dikuburkan di sini. Aku tidak tahu. Suara Siti pecah menjadi tangis sesak yang tidak bisa ditahan. Riko berdiri, membeku. Dan Pak Jaya, dengan suara paling pelan yang pernah ia ucapkan, menjawab, semua orang yang mencoba pergi, pada akhirnya kembali ke dapur ini. Kita semua pernah mengenal seseorang di dalam adonan bolu itu. Riko merasakan dunianya runtuh. Dan untuk pertama kalinya, ia menyesal pernah melangkah masuk ke toko itu. Malam itu, setelah Riko mengalami perjalanan yang mengerikan ke pemakaman, suasana di dapur toko bolu mayat terasa lebih berat dari biasanya. Udara lembab bercampur aroma tepung dan mentega hangat, tapi ada aroma lain yang lebih kuat, lebih pekat. Aroma jenazah yang tersembunyi dalam adonan. Riko mencoba menepis rasa muainya, tapi tiap hembusan napas seakan menyelinap ke dalam paru-parunya, menempel di tenggorokan, dan menuntutnya untuk mengingat apa yang baru saja ia lihat. Siti duduk di sudut dapur. Tangannya gemetar, masih membersihkan air matanya. Pak Gun menyalakan oven, tapi tidak ada bunyi percakapan. Hanya suara gemericik air dari wastafel dan denting sendok logam. Pak Jaya berdiri, menatap botol kecil yang kini berada di meja batik. Matanya kosong, namun tetap tajam, seolah mampu melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Riko merasa ada sesuatu yang berbeda malam itu, seperti udara yang tebal menekan dadanya. Ia ingin bertanya, ingin berteriak, ingin melarikan diri, tapi ketakutan membeku di lidahnya. Suasana hening itu hanya pecah ketika Pak Jaya berbicara. Kau sudah melihatnya, kau tahu rahasianya sekarang, katanya pelan. Suara itu dingin, tapi bukan marah, lebih seperti fakta yang harus diterima. Dan rahasia itu tidak akan membiarkanmu bebas. Kau memilih jalanmu sendiri, dan jalan itu sudah tertutup. Riko menelan ludah. Ia mencoba mengerti maksudnya, tapi hanya kebingungan yang datang. Pak Jaya menepuk meja. Besok pagi, kita akan mulai produksi untuk pesanan besar. Kau akan ikut. Riko menatap Siti. Ia berharap mendapat jawaban dari wajahnya, tapi Siti hanya menunduk, menekankan jemarinya di kain serbet, seolah menahan sesuatu yang tak mampu diucapkan. Pagi datang tanpa cahaya matahari yang hangat, hanya kabut tipis menyelimuti gang sempit kota Malang. Riko berdiri di dapur, matanya menatap adonan yang sudah siap. Pak Jaya memberi instruksi, tapi setiap kata terdengar seperti gema yang memantul di kepala Riko. Campur dengan cairan, kata Pak Jaya, menunjuk botol kecil itu. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Rasanya
harus sempurna. Riko menggenggam botol itu. Cairan itu tampak normal, bening kecoklatan. Tapi dalam hatinya, ia tahu setiap tetesnya membawa jejak kematian. Ia mengguncang kepala, mencoba menolak perasaan itu. Tapi tangannya bergerak secara otomatis. Campur, aduk, campur lagi. Aroma adonan mulai berbeda. Hangat, manis, tapi ada pahit yang tajam di ujung hidungnya. Saat adonan dimasukkan ke loyang dan oven menyala, sesuatu aneh terjadi. Oven mulai mengeluarkan bau yang tidak biasa. Tidak hanya wangi bolu manis, tapi aroma tanah basah rambat lembab dan aroma tubuh yang baru dikubur. Riko hampir muntah. Ia menatap Siti. Mata Siti berkaca-kaca, menahan air mata dan rasa bersalah yang dalam. Pak Gun menatap adonan yang mulai mengembang. Kau harus terbiasa, katanya pelan. Kalau tidak, kau tidak akan bertahan lama di sini. Riko ingin bertanya mengapa mereka harus melakukan ini, tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa menatap bolu yang naik di oven, melihat bagaimana adonan itu berubah menjadi kue manis yang seolah tak bersalah. Padahal di dalamnya tersimpan rahasia paling gelap. Malam itu, setelah toko tutup, Riko memutuskan untuk diam-diam menengok meja batik. Ia ingin melihat botol itu sekali lagi, mencoba mengerti, mencari alasan mengapa manusia bisa begitu tega menggunakan tubuh orang lain untuk membuat makanan. Tapi saat ia menunduk, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku di bawah kain. Botol itu sudah tidak lagi tertutup rapat. Cairan itu beriak perlahan, seperti bergerak sendiri. Dan di samping botol, sebuah catatan kecil muncul. Tulisan tangan yang rapuh dan tipis. Mereka yang tidak tahu akan ikut merasakannya. Jangan lari, jangan menyesal. Riko merasakan tangan dingin menempel di bahunya. Ia menoleh, tapi tidak ada siapapun. Suasana menjadi hening, lebih hening dari sebelumnya. Tapi dari sudut matanya, ia melihat bayangan bergerak, bayangan seorang anak kecil. Rani, matanya menatapnya, dalam dan kosong. Tapi ia tersenyum pahit. Riko menjerit, tapi suara itu seolah ditelan oleh dinding dapur. Bayangan itu menghilang. Hanya aroma yang tersisa, aroma yang sama dari adonan bolu, tapi lebih pekat, lebih dalam, dan menempel di kulitnya, menuntut sesuatu dari dirinya. Sejak malam itu, Riko merasa tidak bisa tidur. Setiap suara hujan, setiap aroma tepung dan mentega selalu mengingatkannya pada rahasia yang di bawah adonan. Ia mulai melihat wajah-wajah yang tidak seharusnya muncul, beungan anak-anak yang hilang, sosok-sosok yang pernah dikubur, mengintai dari sudut gelap toko. Pak Jaya tahu perubahan Riko. Ia tidak menegur, hanya menatap dengan tatapan dingin. Siti mencoba menenangkan, tapi setiap kata hanya pecah di tenggorokan. Pak Gun tetap diam, tangan besarnya sibuk mengocok adonan, tapi matanya selalu menatap ke arah pintu, seperti menunggu sesuatu. Dan Riko sadar satu hal di toko itu. Setiap orang yang mengetahui rahasia secara perlahan terikat oleh rasa takut, oleh kewajiban, dan oleh sesuatu yang lebih gelap dari kematian itu sendiri. Rusa bersatu, rasa takut dan rasa ingin lari bersatu dalam dadanya. Tapi ia tahu lari bukanlah pilihan. Sekali masuk ke dunia itu, rahasia itu akan menempel di tubuh, di jiwa, dan di napasnya. Dan adonan, bolu, serta aroma yang menyesakkan itu akan selalu memanggilnya kembali. Malam itu, Riko menatap botol di meja batik sekali lagi. Ia menunduk, menghela napas panjang, dan berbisik pelan. Apakah aku sudah kehilangan diriku sendiri? Dan dari sudut gelap dapur, terdengar bisikan lembut, hampir seperti angin yang lewat. Sudah terlambat. Kau adalah bagian dari mereka sekarang. Rasa hangat dan manis dari adonan bolu
menyelimuti Rico. Ia menutup mata, dan dunia sekitarnya berubah tidak lagi. Hanya dapur, tetapi lorong-lorong pemakaman, tumpukan tanah, dan aroma kematian yang berpadu dengan manisnya tepung. Malam itu, Rico tidak lagi merasa seperti anak magang. Ia telah menjadi penjaga baru, terikat oleh rahasia yang tidak bisa ia ceritakan kepada siapapun. Rahasia yang tidak hanya membuat bolu laris, tapi juga menahan manusia dari kebebasan mereka sendiri. Dan jauh di luar jendela, kota Malang tetap hidup. Lampu-lampu jalan menyala, orang-orang lalu lalang. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa di sebuah gang kecil, di dalam sebuah toko yang tampak biasa, ada aroma gelap yang menunggu, selalu memanggil dan selalu menuntut. Hari-hari berlalu di toko bolu mayat, tetapi bagi Rico, waktu terasa berbeda. Ia tidak lagi mengukur hari dengan matahari terbit atau terbenam. Setiap detik di dapur terasa seperti detik yang abadi, berat, dan dipenuhi aroma yang menempel di kulit dan ingatan. Aroma itu tidak hanya datang dari tepung dan mentega, tetapi dari rahasia yang tersimpan dalam adonan rahasia yang kini menempel di dirinya, mengikatnya lebih erat daripada tali yang paling kuat. Suatu malam, setelah hujan lebat mengguyur gang, toko hampir kosong. Hanya mereka berempat, Pak Jaya, Siti, Pak Gun, dan Rico. Oven dinyalakan untuk persiapan bolu pesanan esok hari. Rico dengan tangan gemetar menuangkan adonan ke loyang. Aroma kue manis mulai memenuhi dapur. Tapi ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih pekat, seperti tanah basah dan aroma kulit yang telah lama terkubur. Tiba-tiba, oven mengeluarkan bunyi aneh. Klik, krak, suara yang tidak biasa. Rico menatapnya, dan untuk sesaat, ia merasa bayangan di dalam oven bergerak. Hatinya berdebar kencang. Ia menoleh ke Pak Gun, yang hanya mengangkat bahu, tetap fokus mengocok adonan lain. Rico mendekot. Oven itu panas, tetapi panasnya bukan sekadar panas logam. Ada hawa dingin yang ikut menempel di kulitnya, seolah oven itu menjadi portal antara dunia hidup dan dunia yang tidak terlihat. Perlahan, ia membuka pintu oven. Di dalamnya, bukan hanya adonan bolu yang mengembang. Ada bayangan-bayangan tipis yang bergerak di permukaan adonan, seperti sosok manusia yang terperangkap dalam lilin. Matanya kosong menatap Rico. Sosok itu menunduk, tersenyum pahit, lalu menghilang ketika Rico berkedip. Ia menjerit, tapi suara itu pecah, seperti diserap oven sendiri. Telinganya berdengung. Rasa hangat manis dari adonan memenuhi mulutnya. Tapi ada rasa lain, rasa pahit, seperti rasa ketakutan dan penyesalan yang menempel di lidah. Siti menepuk bahu Rico. Jangan terlalu lama menatapnya, katanya pelan. Suaranya hampir berbisik. Jika kau terlalu lama menatap, ia akan menempel di dalam dirimu. Siapa? Rico tergagap. Yang terkubur, jawab Siti. Mereka yang tidak pernah pulang. Mereka yang menjadi bagian dari adonan. Mereka selalu ada di sini, di oven, di setiap potongan bolu. Kau sudah melihatnya di pemakaman. Sekarang kau juga melihatnya di sini. Rico menelan ludah. Ia merasakan tangan dingin merayap di punggungnya. Tapi ketika ia menoleh, tidak ada siapapun. Hanya oven, loyang, dan adonan yang terus mengembang dengan aroma yang semakin pekat. Pak Jaya menyalakan lampu tambahan. Cahaya kuning redup menerpa dapur, membuat bayangan mereka semakin panjang. Ia menatap Rico dalam-dalam. Sekarang kau tahu, katanya, tidak ada yang bisa lepas dari toko ini. Begitu rahasianya terbuka, kau sudah menjadi bagian dari siklus. Rico menggigil. Ia ingin berlari, ingin menjerit, ingin menolak, tapi kaki dan tangannya terasa berat. Hatinya seperti terjebak dalam adonan oven itu sendiri, dicampur aroma manis dan pahit yang membuatnya lemas,
Malam itu, setelah oven dimatikan, mereka duduk di meja batik. Botol kecil cairan jenazah masih berada di tengah meja. Rico merasa ada sesuatu yang berbeda. Botol itu bergetar perlahan, seperti ada kehidupan di dalamnya. Siti memecah keheningan. Aku ingin keluar, katanya pelan. Aku ingin meninggalkan semua ini. Tapi aku tahu, jika aku pergi, aku tidak akan kembali sama. Kita semua sudah terikat. Pak Gun menunduk. Benar, kau bisa pergi. Tapi yang pergi akan kembali dalam bentuk yang tidak kau kenal. Kita semua sudah melihatnya. Mereka yang mencoba keluar, yang menolak, selalu kembali dalam adonan. Rico menendang, menatap tangannya sendiri. Ia mulai merasa perubahan di dalam tubuhnya. Seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah kulitnya. Perlahan, tapi pasti, napasnya berat. Lidahnya terasa pahit. Padahal, ia belum makan apapun selain bolu yang ia bantu buat. Ketika malam semakin larut, suara dari dapur terdengar berbeda. Ada bisikan, lembut tapi jelas. Kau tidak bisa pergi. Kau sudah bagian dari kami. Rico menoleh ke arah suara, tapi tidak ada siapapun. Hanya bayangan oven yang menonjol di sudut dapur. Ia menatapnya, dan sekali lagi, bayangan itu bergerak lebih nyata, lebih dekat. Sosok Rani muncul lagi, wajahnya pucat, rambutnya basah. Senyum pahitnya menatap Rico langsung ke mata. Ia ingin menutup mata, tapi tak bisa. Sosok itu menempel di pikirannya, di mata, di hidung, di seluruh inderanya. Rico merasakan jantungnya berdetak cepat. Napasnya tersengal dan rasa panik yang tak bisa ia lepaskan. Siti menepuk pundaknya lagi. Lebih keras kali ini. Jangan menatap, jangan menyentuhnya, jangan hiraukan suara mereka. Mereka. Pak Jaya menambahkan, suaranya dingin tapi lembut. Di sini tidak ada yang bebas. Siapapun yang melihat, siapapun yang tahu, tidak bisa kembali seperti sebelumnya. Kau bisa mencoba menutup mata, menahan diri, tapi mereka akan selalu memanggil. Rico menggigil, menunduk. Ia merasakan getaran halus di botol cairan. Napasnya tersengal. Ia sadar satu hal yang menakutkan. Tidak ada jalan pulang. Rahasia itu telah menempel di tubuhnya, di pikirannya, di jiwanya. Dan saat ia menatap ke oven sekali lagi, bayangan itu tersenyum lebih lebar. Matanya kosong, tapi penuh tuntutan. Rico tahu, mulai malam itu, setiap bolu yang ia buat, setiap tetes yang ia campur, setiap aroma yang menyebar itu, bukan hanya makanan. Itu adalah panggilan. Panggilan yang akan terus menempel, menjerat, dan mengambil lebih dari yang pernah ia bayangkan. Ia menunduk di depan oven. Hujan di luar berhenti. Kota Malang tetap diam, tapi di dapur yang hangat itu, rahasia gelap terus berputar, menunggu siapa yang akan menjadi korban selanjutnya. Dan Rico tahu, dirinya sudah terlalu jauh untuk kembali. Sejak malam di oven, hidup Rico berubah. Ia tidak lagi melihat toko bolu mayat sebagai tempat bekerja biasa. Setiap suara, setiap aroma, setiap gerakan adonan, kini seperti panggilan halus yang menahan dirinya. Bahkan ketika orang-orang di luar jalan tampak biasa, Rico selalu merasa ada mata yang mengintai, bayangan yang mengikuti, dan bisikan yang mengalir di udara, bisikan yang hanya bisa didengar oleh mereka yang tahu rahasia gelap di balik QQ manis itu. Malam itu, hujan turun pelan, langit gelap, dan hanya lampu kuning dari etalase yang menerangi gang sempit. Toko hampir kosong. Hanya ada Rico, Siti, dan Pak Gun. Pak Jaya keluar sebentar untuk mengambil beberapa bahan langka yang dikirim dari luar kota. Meninggalkan ketiganya di dapur yang hangat namun mencekam, Rico berdiri di depan meja batik. Matanya tak lepas dari botol kecil yang berisi cairan jenazah. Ia ingin menyingkirkannya,
tapi tangannya gemetar. Setiap kali ia melihat botol itu, aroma yang berasal darinya menyebar ke udara, aroma hangat, manis, tapi pahit, seperti memanggil sesuatu dari dalam tubuhnya sendiri. Siti mendekatinya, matanya sayu. "Kau harus terbiasa," katanya pelan. "Semua yang bekerja di sini pada akhirnya terbiasa. Tapi kau baru saja melihat yang asli. Oven, adonan, pemakaman, itu baru permulaan." Rico menelan ludah. Aku tidak ingin terbiasa," katanya. Suaranya hampir tak terdengar. "Aku ingin pergi." Siti menendak, menahan napasnya sendiri. Tidak ada jalan pulang. "Rico, sekali kau tahu rahasia ini, kau sudah menjadi bagian dari siklus. Dan siklus itu tidak ada yang lepas begitu saja." Pak Gun menambahkan dengan suara beratnya, "Di sini, rasa takut adalah bahan tambahan yang paling berharga. Orang yang takut akan kembali lagi, membeli lagi, memuji lagi. Tanpa itu, bolu kita tidak sempurna." Rico menggigil. Ia tidak bisa mengerti bagaimana ketakutan manusia bisa menjadi bahan dalam adonan. Bagaimana bau kematian bisa membuat orang membayar, tersenyum, dan pulang dengan riang. Tiba-tiba, oven berbunyi. Suara kecil, klik, terdengar lebih cepat dan lebih keras dari sebelumnya. Adonan yang sedang mengembang bergetar. Rico menoleh, dan sejenak bayangan itu muncul lagi, bayangan seorang anak kecil. Mata kosong, tersenyum pahit ke arahnya. Rico menjerit, tetapi suara itu teredam oleh suara oven. Bayangan itu bergerak lebih dekat, seakan menuntun tangannya untuk mengambil sendok logam dan mengaduk adonan. Tubuhnya menolak, tapi tangannya bergerak sendiri, seolah ada sesuatu yang menguasai dirinya. Siti menepuk bahunya. "Jangan lawan." Mereka yang menolak lebih cepat tersedot ke dalam. Rico merasa tubuhnya berat, napasnya tersengal, lidahnya pahit. Aroma adonan memenuhi mulut dan hidungnya. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencicipi sepotong kecil. Begitu rasa manis dan pahit itu menyentuh lidahnya, kenangan-kenangan masa kecil muncul. Rumah, ibu, tawa teman, semua bercampur dengan rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Ia menutup mata, mencoba menyingkirkan bayangan itu. Tapi ketika ia membuka mata, bayangan itu semakin jelas. Sosok Rani muncul lagi, menatapnya dalam diam. Di tangannya, ia memegang botol kecil, botol yang kini terasa lebih hidup daripada sebelumnya. "Rico," suara Siti hampir berbisik, "mereka memanggilmu. Kau tidak bisa menolak." Rico terdiam. Ia merasakan sesuatu di dalam tubuhnya, sesuatu yang bergerak di bawah kulitnya. Getaran itu semakin kuat, seperti adonan yang sedang mengembang di oven. Jantungnya berdetak cepat, napasnya tersengal, dan rasa takutnya berubah menjadi rasa sakit. Ia sadar, setiap tetes yang ia campur, setiap bolu yang ia buat, tidak hanya membuat orang ketagihan. Ia sendiri kini terikat, dipanggil oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya, sesuatu yang menuntut pengorbanan, kesetiaan, dan ketakutan yang tidak berujung. Malam itu, setelah oven dimatikan, Rico duduk di sudut dapur. Botol kecil itu bergetar perlahan di atas meja batik, seperti ada nyawa di dalamnya. Aroma yang memancar terasa lebih pekat daripada sebelumnya. Rico menandak, menutup mata, dan merasakan bisikan halus di telinganya. "Kau adalah bagian dari kami sekarang. Tidak ada jalan kembali. Kau akan belajar, atau kau akan terserap." Rico menelan ludah. Ia tahu setiap langkah yang ia ambil di dapur itu, setiap adonan yang ia aduk, setiap tetes yang ia campur, mengikat dirinya lebih dalam ke rahasia gelap yang tak pernah ia bayangkan.
Dan ketika hujan di luar berhenti, hanya suara detak jarum jam yang terdengar, menandai waktu yang terus berjalan, membawa Riko lebih dalam ke dunia yang tidak bisa ia tinggalkan, dunia aroma yang memanggil, bayangan yang menempel, dan bolu yang menyimpan lebih banyak kematian daripada rasa manisnya sendiri. Ia tahu satu hal, malam ini hanya permulaan, dan sesuatu, entah apa, sudah mulai menunggu langkahnya berikutnya. Sejak malam di oven, Riko tidak lagi merasa dunia nyata, sama seperti sebelumnya. Setiap aroma tepung dan mentega selalu menempel di inderanya, membangkitkan kenangan yang campur aduk, hangat, manis, sekaligus pahit dan menakutkan. Bahkan ketika ia menutup mata, bayangan Rani dan anak-anak lain yang terkubur terus mengikuti, mengintai, dan menunggu. Malam itu, hujan turun lebat, menutupi suara kota Malang yang biasanya ramai. Toko bolu mayat lengang, hanya ada Riko, Siti, dan Pak Kun. Pak Jaya pergi lagi, katanya, mengambil bahan-bahan khusus dari gudang tua di pinggir kota. Riko menatap dapur yang hangat, oven yang menyala, dan adonan yang menunggu. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Adonan itu bergerak sendiri. Saat Riko menatapnya, adonan itu seolah bergetar, naik turun perlahan. Seketika ia mendengar suara kecil, suara tangisan, awalnya samar, seperti angin di sela jendela, tapi semakin jelas. Riko menelan ludah. Ini tidak mungkin, gumamnya. Suaranya gemetar. Siti menatapnya dengan mata sayu. Itu suara mereka yang menjadi bagian dari adonan. Mereka menangis, tapi tidak terdengar oleh orang lain. Hanya mereka yang sudah melihat rahasia yang bisa mendengar. Riko merasa mual, tetapi tubuhnya seakan membeku. Tangannya bergerak sendiri, memasukkan adonan ke oven, meski pikirannya menolak. Setiap gerakan terasa seperti diperintah, bukan dipilih. Pak Gun hanya mengangguk, menatapnya dengan wajah datar. Kau harus terbiasa. Tangisan mereka itu bagian dari pekerjaan. Kau harus belajar mendengar tanpa merasakan terlalu banyak, atau kau akan tersedot ke dalam mereka. Riko menelan ludah lagi. Ia menatap oven, melihat permukaan bolu yang mulai mengembang, dan di dalamnya bayangan tipis mulai muncul, anak-anak yang pernah dikubur. Matanya kosong, wajah mereka pucat. Mereka menatap Riko, tersenyum pahit, lalu membuka mulut. Suara tangisan itu semakin jelas, mengalir ke seluruh dapur, membekukan udara di sekitarnya. Riko menutup mata, mencoba menepis. Tapi begitu ia membuka mata, sosok Rani muncul lagi. Kali ini, ia berdiri di atas oven, tangannya meneteskan cairan yang sama seperti botol di meja batik. Cairan itu menetes ke adonan, dan bau manis pahit yang menempel di udara semakin pekat. Riko, suara Siti lembut tapi tegang. Mereka memanggilmu. Jika kau menolak, kau tidak akan bisa kembali ke dirimu sendiri. Riko menggigil. Tubuhnya terasa berat, napasnya tersengal. Ia tahu setiap tetes yang masuk ke adonan, setiap gerakan yang ia lakukan, mengikatnya lebih dalam ke siklus gelap itu. Malam semakin larut, oven mati, tapi aroma yang menempel di udara tetap bertahan, seperti kabut yang tidak bisa hilang. Botol kecil di meja batik bergetar perlahan, seperti ada kehidupan di dalamnya. Riko menatapnya, merasakan sesuatu yang aneh. Rasa hangat, manis, pahit, dan rasa bersalah yang menumpuk. Tiba-tiba, suara bisikan terdengar lebih jelas, seolah datang dari dalam dirinya sendiri. Kau bagian dari kami sekarang. Tidak ada jalan kembali. Setiap rasa takut yang kau rasakan, setiap adonan yang kau buat adalah milik kami. Riko menunduk. Ia merasa tubuhnya berbeda. Ada sesuatu yang bergerak di bawah kulitnya, seperti darah yang menjadi adonan, seperti jiwanya terlarut di dalam kue-kue itu. Napasnya tersengal, dan untuk pertama kalinya
Ia merasa dirinya tidak sepenuhnya manusia lagi. Siti menepuk bahunya. Kau akan terbiasa, tapi kau harus belajar mendengar tangisan mereka tanpa terbawa. Jika kau akan menjadi seperti mereka. Riko menatap Oven lagi. Bayangkan anak-anak itu bergerak di permukaan adonan. Menatapnya, tersenyum pahit, dan suara tangisan semakin keras, memenuhi seluruh dapur. Ia ingin menutup telinga, ingin berlari, ingin menangis, tapi tubuhnya diam. Tangannya terus bergerak, memasukkan adonan ke oven. Pak Gun menatapnya dengan dingin. Semua yang menolak. Hil, kau bisa mencoba menahan diri, tapi tangisan itu akan menempel di tubuhmu, menuntut, dan pada akhirnya kau akan kembali ke siklus ini. Riko merasa jantungnya seperti dihancurkan dari dalam. Setiap adonan yang ia buat, setiap tetes yang ia campur, setiap aroma yang menyebar, semuanya adalah pengikat, rantai yang tidak bisa ia lepaskan. Malam itu, Riko menyadari satu hal. Ia tidak hanya bekerja di toko bolu mayat. Ia adalah bagian dari toko itu, bagian dari rahasianya, dan bagian dari anak-anak yang terkubur. Aroma, tangisan, dan bayangan mereka selalu ada, tidak hanya di dapur, tetapi di dalam dirinya sendiri. Dan saat jam menunjukkan tengah malam, Riko menatap botol kecil di meja batik. Matanya kosong, napasnya tersengal, dan ia tahu malam ini bukanlah akhir. Malam ini hanyalah awal dari siklus baru, siklus di mana setiap tetes adonan, setiap aroma, dan setiap bolu yang manis adalah panggilan yang tidak bisa dihindari. Riko menanduk, tangan gemetar, dan berbisik pelan. Apakah aku sudah terlalu jauh untuk kembali? Di sudut gelap dapur, suara tangisan itu menjawab dengan lembut, namun pasti sudah terlambat. Kau adalah bagian dari kami sekarang. Hujan berhenti di luar, tapi di dalam, rasa takut, aroma, dan tangisan yang menempel di udara terus berputar, menunggu siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Malam itu, langit malang begitu gelap, seperti pekatnya tinta yang menelan cahaya. Hujan sudah berhenti sejak beberapa jam lalu, meninggalkan jalanan basah yang berkilau oleh cahaya lampu jalan. Tapi di dalam toko bolu mayat, suasana jauh lebih gelap daripada luar. Oven yang biasanya hangat, kini tampak seperti jurang hitam yang menelan cahaya. Adonan yang baru dibuat beraroma manis dan pahit, memenuhi udara dengan campuran bau kematian dan gula yang aneh. Riko berdiri di dapur, tangannya gemetar, mata kosong menatap botol kecil di meja batik. Botol itu kini tidak hanya berisi cairan jenazah, tetapi seolah memiliki kehidupan sendiri. Cairannya beriak, berkilau, seperti air mata yang memantulkan bayangan wajah-wajah yang hilang rani. Anak-anak lain, bahkan wajah-wajah orang yang belum pernah ia lihat, semua menatap Riko, menunggu, memanggil. Siti duduk di sudut, wajahnya pucat, matanya merah, dan setiap napas yang ia hembuskan terdengar berat. Pak Gun sibuk mengaduk adonan lain, tapi matanya selalu tertuju pada oven, seolah memeriksa apakah bayangan yang hidup di dalamnya sudah mulai bergerak keluar. Pak Jaya masuk dari belakang, membawa beberapa kotak bahan khusus. Ia menatap mereka dengan dingin. Malam ini, kau akan mengerti semuanya, katanya kepada Riko. Ini bukan sekadar bolu, ini siklus yang tidak pernah berhenti. Riko menelan ludah tubuh Nyakoku. Ia tahu setiap tetes cairan yang dicampur ke dalam adonan, setiap adonan yang dimasukkan ke oven, setiap aroma yang menyebar ke udara, semuanya bukan sekadar pekerjaan. Semuanya adalah panggilan, pengikat yang menahan siapapun di toko itu, menuntut mereka menjadi bagian dari rahasia gelap yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Pak Jaya membuka oven. Riko menatap, dan kali ini bayangan itu lebih jelas daripada sebelumnya.
Anak-anak yang terkubur menatapnya, wajah pucat, mata kosong, tapi tersenyum pahit. Dan yang paling menakutkan, satu bayangan menunduk, menatapnya langsung, dan menggerakkan tangan seolah memanggilnya. "Riko," Pak Jaya berkata pelan, tapi tegas, "jika kau menolak, kau akan hilang. Tidak seperti mereka, kau akan terserap, tidak pernah kembali sebagai manusia. Tapi jika kau menerima, kau akan tetap di sini, aman, sebagai bagian dari siklus. Kau mengerti?" Riko menggigil. Ia ingin lari, menjerit, menolak, tapi tubuhnya tidak lagi miliknya. Tangannya bergerak sendiri, mengambil sendok logam dan mengaduk adonan. Bau manis dan pahit memenuhi hidungnya, merasuk ke dalam paru-paru, menempel di kulit dan darahnya. Setiap gerakan yang ia lakukan membuatnya merasa semakin terikat. Siti menatapnya, air mata jatuh ke lantai. Aku sudah mencoba keluar sekali, tapi mereka menunggu di luar. Mereka menempel dan aku kembali. Setiap orang yang meninggalkan toko ini kembali dalam bentuk adonan, dalam aroma, dalam bolu yang kau jual. Mereka selalu kembali. Riko menendak, menatap adonan yang beriak di oven. Dan di permukaan adonan itu, bayangan-bayangan bergerak, tersenyum pahit, menatap langsung ke matanya. Rasa mual, takut, dan bersalah menumpuk di dadanya. Ia tahu, ia tidak bisa lari. Ia sudah terlalu jauh. Dengan tangan gemetar, Riko mengambil botol cairan, meneteskan beberapa tetes ke adonan. Aroma menyebar, manis, pahit, dan hangat, mengikatnya lebih erat. Bayangan di oven bergerak lebih dekat, seolah menelan dirinya perlahan, masuk ke dalam adonan yang mengembang. Tiba-tiba, suara tangisan terdengar di seluruh dapur. Tangisan itu bukan sekadar suara anak-anak, tapi bisikan dari setiap orang yang pernah menjadi bagian dari rahasia toko ini. Tangisan itu menembus telinga, meresap ke otak, menuntut, menjerat. Riko menutup mata, merasakan tubuhnya melayang, seolah terhisap ke dalam oven. Pak Gun dan Siti hanya menatapnya diam. Mereka tahu tidak ada yang bisa menyelamatkan Riko. Semua yang baru tahu rahasia ini akan mengikuti jalannya, menjadi bagian dari siklus yang tidak pernah berhenti. Dan saat Riko membuka mata lagi, dunianya berubah. Ia berada di tengga-tengga adonan, di antara bayangan anak-anak yang terkubur. Dalam aroma manis pahit yang menempel di setiap pori-porinya, tubuhnya berat, napasnya tersengal. Tapi ia tahu satu hal, ia sudah menjadi bagian dari toko itu, bagian dari rahasia, dan bagian dari siklus yang tidak pernah berhenti. Di luar, kota Malang tetap hidup. Orang-orang berjalan, membeli makanan, tersenyum, tanpa pernah mengetahui kegelapan yang tersembunyi di gang sempit itu. Tapi di dalam toko, aroma, tangisan, dan bayangan terus berputar, memanggil siapapun yang akan datang berikutnya. Siti duduk di kursi sudut, menatap oven. "Selamat datang, Riko. Kau adalah bagian dari kami sekarang." Dan di sudut dapur, bayangan Rani tersenyum pahit, menatap Riko dengan mata kosong, tapi penuh tuntutan. Adonan terus beriak, oven masih hangat, dan siklus gelap itu terus berjalan. Tidak ada akhir, tidak ada jalan pulang. Hanya bolu manis yang menyimpan kematian, ketakutan, dan rahasia yang tidak pernah berhenti. Malam itu, Riko tersenyum pahit. Ia tahu, ia tidak bisa lari. Ia adalah bagian dari rahasia itu. Selamanya. Akhir.